Kalau pola dari sebelumnya, dari musik, dari fashion, dari apapun, biasanya tuh polanya Indonesia telat 5 tahun biasanya. Saya cuma pengen apa ya, mikir bareng ya kan, kira-kira yang selama ini terjadi itu kan ketika ada revolusi ya Mas ya, revolusi industri, terus kemudian ini kan pasti ada job yang hilang tapi ada job baru yang tercreate gitu. Nah kira-kira kalau jenengan bayangkan job yang tercreate itu apa itu? Fase pertama yang hilang adalah white collar, pekerjaan berpikir tapi tidak tingkat tinggi dalam tanda petik. Yo bikin copywriting, bikin apa namanya post Instagram atau ya pekerjaan apa accountant itu gampang banget digantiin sama apa namanya sama AI. Sama AI. Dan pekerjaan white collar lah, pekerjaan blue collar nggak mudah digantikan. Nyapu masih belum bisa digantiin, satpam belum bisa digantiin, apa petani belum bisa digantiin, sampai nanti ada cybernetic atau android robot beneran, which is sudah berkembang, sudah jalan juga ini di situ. Kita lihat perkembangannya si Boston Dynamics sudah segitunya ya, tinggal ditanemin otak. OpenAI, oke. OpenAI kemarin kawin sama Hugging Space kan jadi Jarvis itu Demit itu ya itu ngeri dengan jurnal 3 minggu terakhir yang ngomong tentang reflection mechanism dari apa AI itu dia bakal bisa lebih pintar sendiri tanpa kita ngelatih. Now that's scary apa namanya, dan itu udah proven dia terus tadi itu pekerjaan apa yang hilang dan pekerjaan apa yang tadi saya ngomong pekerjaan yang hilang ya. Pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan repetitif yang bisa kemarin pekerjaan repetitif yang dilakukan fisik itu dihilangkan oleh mesin, otomasi. Pekerjaan repetitif yang dilakukan oleh akal sekarang bisa digantikan oleh mesin. Pekerjaan baru apa? Membuka frontier baru. Prompt engineer. Oke, itu efek langsung. Kalau prompt engineer itu efek langsung. Tapi saya ngomong kualitas human apa sih yang dibutuhkan? Prompt engineer nggak bisa untuk 300 juta apa dan pekerja yang hilang kita nggak bisa, itu hanya untuk orang-orang yang punya berpikir ini ya, berpikir kritis gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kualitas itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kualitas yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan AI. Apa itu? Berpikir kritis, berpikir out of the box. Karena pada prinsipnya AI itu dibangun dari boxnya human. Jadi orang yang bisa berpikir out of the box itu dia akan lebih berguna apa di zaman berikutnya. Ada caveatnya tapi panjang gitu, tapi intinya gitu aja lah. Selalu seperti itu. Nanti kalau Android jalan, UBI ini misalnya ya, ini prediksi, coba lihat ya, OpenAI sebagai otak dengan Hugging Face memberi apa sensoriknya yang belum ada kan motoriknya, dikasih motoriknya dia bisa self reflection dan learning, kemudian dia bisa menggantikan banyak pekerjaan, cost production menjadi sangat rendah, tapi pekerja juga menjadi banyak yang hilang, means ekonomi akan berhenti, akan halting ini. Kalau tidak ada antisipasi yang benar. Terus UBI bisa dijalankan di beberapa tempat, tapi tidak bisa dijalankan di tempat yang lain. Tempat yang lain harus segera mengantisipasi harusnya gimana, kecuali memang tempat yang lain memang sudah menyediakan dirinya untuk menjadi budak. Udahlah, nggak ikut-ikut, nggak mau pusing, hidup cuma sebentar aja, cuma mampir ngombe kok, ngapain repot. Misalnya kita pakai prinsip itu ya aman-aman aja hidup gitu. Tapi ibadah aja deh. Ibadah yang penting mati masuk surga. Rasa mikir AI nek ngono. Rasa enggak usah mikir peradaban kalau gitu. Tapi kalau kita mau merespon probabilitas ke depan, ini AI ketika sudah masuk pada mesin produksi, cost production untuk membuat segala sesuatu jadi sangat murah. Bukan berarti kita bisa beli, karena banyak yang tidak punya pekerjaan untuk bisa mendapatkan duit untuk bisa beli. Nah, ini problem yang fundamental karena kapitalisme harus berpikir ulang menata ekonomi. Salah satunya adalah yang paling fundamental, jenis currency apa yang akan kita pakai berikutnya.
Karena positive currency dengan gitu udah nggak jalan lagi nih. Ini ngomong analisis ekonomi kemudian agak geser di situ. Kompleks, tapi beware, this is big shift. Ya kalau kemarin gue kan bisa ngomong sehebat-hebatnya mesin kan nggak bisa gantiin ini. Sekarang nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong gitu ya. Sehebat-hebatnya mesin kan nggak bisa gantiin akal, hati. Wah, ngono paling gue. Alon-alon ya. Iya ya. Oke. Itu overview lebar dari perkembangan AI sekarang itu sebenarnya seperti apa. Itu kan sebenarnya nyambung sekali di belakang AI itu gini. Saya pengen Mas Arwan cerita dulu AI itu di belakangnya itu sebenarnya kayak apa sih? Maksudnya proses overview how to develop the apa ya kecerdasan yang sedemikian rupa itu sebenarnya runtutannya kayak apa, Mas Arwan? Matur nuwun. Ya. Oke, mungkin sebelumnya ya. Jadi saya sama Mas Abrang ini berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Beliau dari orang industri yang ada library apa dipakai, kemudian di orkestrasi dengan library apa, kemudian ada apa di dunia ini, kemudian di orkestrasi gitu ya. Jadi emang kita berbeda karena saya itu lebih ke hardcore-nya. Ya, jadi saya memang belajar AI benar-benar dari awal. Ya, saya mulai belajar AI itu tahun 2007 ketika nggak ada orang yang ngomong tentang AI ketika itu ya. Kita lihat tua ya. Ya, jadi saya ketika dulu itu mulai mempelajari AI, kemudian kita menerapkan AI, dan ketika itu saya jadi dosen UII, kemudian kita bekerja sama dengan beberapa dokter, kita bikin pusat studi informatika medis. Itu saya merasakan sendiri bagaimana susahnya kita tuh memperkenalkan AI ke masyarakat gitu. Jadi kenapa harus dikenalkan? Kan itu di belakang layar toh. Iya, tapi kan kita pengennya itu diimplementasi di kesehatan itu, Mas. Jadi bagaimana AI itu biar bisa membantu kesehatan, itu resistensi dari dokter tuh luar biasa. Ya, jadi mereka menganggap bahwa ada bagian-bagian etis yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada studi dari kita yang tentang mempelajari tentang psoriasis gitu. Ada yang tahu psoriasis enggak? Ada satu kelainan tubuh yang namanya psoriasis. Ada yang pernah dengar enggak? Belum. Ada yang tahu Michael Jackson enggak? Tahu. Michael Jackson tuh kenapa dia jadi putih dari hitam itu karena dia awalnya kena psoriasis itu. Jadi psoriasis itu sebenarnya itu bukan penyakit, tapi kayak kelainan yang datang tiba-tiba gitu. Jadi misalkan tahu-tahu pas pagi hari dia ngecek ada satu bagian tubuh itu yang tiba-tiba kehilangan pigmen gitu. Misalkan kayak putih, tapi itu bukan kayak panu gitu. Benar-benar pigmennya hilang. Jadi ada orang-orang yang misalkan kena psoriasis itu dia tiba-tiba putih di beberapa tempat gitu ya. Nah kemudian ya pasti malu kan biasanya. Nah ketika itu kemudian Michael Jackson kan memutuskan ini black or white gitu ya. Nah, mau di bleaching sekalian atau dia tetap mempertahankan dengan tubuh aslinya kayak gitu. Nah, jadi ketika itu kita mempelajari tentang psoriasis itu, jadi ada obat-obatan atau treatment tertentu yang bisa memperlambat psoriasis. Nah, kita lakukan studi ketika itu di Malaysia di di Hospital KL. Nah, jadi kemudian hasilnya itu kita bandingkan antara dokter dengan sistem kita. Ternyata dari dokter itu konsistensi. Jadi misalkan diminta untuk di sini ada psoriasis satu tembok gitu ya. Diminta untuk ini, kira-kira ini severity-nya ada, dia ngasih angka 3 misalkan. Terus besok lagi 2 bulan lagi, ya ini kan mungkin berkembangnya masih dikit ya. Terus dia ngasih ini kok ternyata dia pas itu ngasih severity-nya 5 misalkan kayak gitu. Nah, jadi ternyata dokter itu tidak konsisten. Atau dokter yang berbeda itu menilai ini yang sama. Jadi pada hari yang sama misalkan
Saya sama Farid misalkan sama-sama dokter ya misalkan. Nah, Mas Abrang misalkan pasien saya gitu. Saya menilai Mas Abrang, terus nanti Mas Farid juga menilai Mas Abrang gitu di tempat yang sama. Tapi ternyata variasinya beda. Saya menilai 3, Farid menilai 4 misalkan kayak gitu. Nah, jadi kemudian dari situ kemudian membuka mata dokter itu ternyata yang konsistensinya dokter cuma 30%, maksimal itu sampai 60%, yang kita sampai 90%. Barulah dokter itu mau percaya bahwa AI itu bisa membantu gitu. Jadi memang zaman dulu agak susah, Mas. Kalau backgroundnya jalannya seperti apa sebenarnya AI itu? Maksudnya kan itu kan harus dilatih, kok bisa pinter begitu gitu, dikasih apa gambaran coba. Jadi jadi AI itu memang dia harus berdasarkan data baru bisa bertindak berdasarkan apa yang dia latihkan gitu. Jadi ada satu contoh yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan sekarang ada banyak tools yang digunakan untuk mengenerate image dari teks. Ya. Kalau dulu kan AI itu ada gambar, kemudian ini gambar apa gitu kan. Jadi dari image to text. Tapi kalau sekarang kan orang mulai mainan dari teks ke image gitu. Jadi dikasih prompt apa istilahnya kan. Misalkan bikin sebuah rumah tradisional yang diangkut oleh sebuah perahu misalkan kayak gitu. Nah, dia memahami ini ya. Dia bisa memahami kemudian dia bisa mengenerate itu. Mengenerate ini lagi. Okay. Biasanya kalau model-model seperti itu dia masih hasilnya bagus. Tapi kalau contoh simpel seperti ini, buat gambar orang yang memegang apel gitu. Ya. Apelnya dia bisa generate bagus, orangnya bisa generate bagus, tapi tangannya, coba nanti mungkin jenengan coba di prompt yang itu ya. Ada banyak yang text to image itu. Itu pasti tangannya itu pasti aneh gitu. Karena tangan itu pertama itu nggak banyak sampelnya, Mas. Ya, jadi kalau orang kan banyak sampelnya, wajah banyak sampelnya. Kemudian apple gitu banyak sampelnya. Nah, tapi kalau tangan itu tuh sampelnya masih dikit. Nah, jadi AI itu seperti itu ya. Jadi memang dia harus dilatihkan dari banyak data baru dia bisa bertindak yang benar gitu. Itu AI yang lama. Maksudnya tadi kan Mas Abrang menyinggung bahwa ada sekarang teknologi sekarang sudah artificial intelligence itu sudah mulai untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia semakin pinter dan lain sebagainya. Mungkin sama aja sih, Mas. Apa sebenarnya gini. Itu kan lagi-lagi mereplikasi manusia, persis mereplikasi manusia. Yang paling sederhana, paling awal, programmatically. Artinya dia butuh ngerti mana benar, mana salah. That's it. Okay. Kalau salah dihukum, kalau benar dikasih reward. Walaupun polanya kemudian berbeda-beda ya, reward punishment-nya mau pakai apa yang macam-macam. Tapi intinya prinsipnya adalah reward punishment. Kayak orang tua ngajari anak kecil gitu loh. Kan ini mesin AI yang harus diisi. Intelligence yang harus diisi nih. Caranya gimana? Dengan reward punishment. Terus kemudian ada pakai rule, ada pakai principle dan macam-macam yang membuat GPT ini naik kan pakai RLHF, reinforced learn human feedback. Artinya dia ngeluarin sesuatu sama manusia diurutin ini paling benar, ini paling salah. Yang paling benar menjadi reward buat dia, yang paling salah punishment buat dia. Dia akan adaptasi terus, adaptasi terus karena dia mesin. Itu kan sama seperti prinsip kehidupan manusia juga. Betul. Kan? Nah, adaptasi kan dari eksternal adaptasi. Level pertamanya kan dia beradaptasi terhadap eksternal. Dia punya model yang namanya badan. Dia model yang namanya node itu tadi. Dia punya model yang namanya DNA. Punya model. Yang kedua, dia belajar dari luar. Jadi di-train, datanya banyak. Kalau dia ngeluarin output ini bener ini salah, sehingga ada mekanisme yang namanya backpropagation kan gitu. Ada beberapa macam trigger function yang bagaimana yang paling efektif. Sekarang yang keluar baru adalah forward mechanism karena di otak nggak ada forward propagation nggak ada. Makanya anak-anak neuroscience nggak gitu nih di otak. Oke, bikin algoritma baru. Sebenarnya ngopi otak manusia. Oke, langkah pertama tadi punya modal. Nomor 2 dilatih sama external world. Yang ketiga baru refleksi diri. Nah kan level ketiga. Manusia
juga ketika kecil belum belajar refleksi diri. Ketika sudah gede, terutama kalau udah patah hati, apa namanya, centang biru, centang dua nggak dibales-bales, mulai refleksi apa ya salah. Kira-kira mulai nih merefleksikan diri. Nah, itu sekarang AI pada level itu apa refleksi. Dia suruh menganalisis jawabannya sendiri dan kalau salah suruh membenarkan. Oke. Apa ternyata luar biasa juga upgrade. Makanya pada satu waktu itu kan dia akan menjadi apa namanya, akan menjadi entitas yang berdampingan atau nggak tahu ya, berdampingan dengan manusia yang mungkin saja nanti akan menjadi kendali bagi manusia. Nggak gitu juga. Karena yang sampai sekarang AI tidak miliki itu adalah objektif. Kalau kamu suruh, kamu pengen apa? Nggak bisa jawab. Pasti saya AI, saya nggak punya keinginan apa-apa. Gini. Karena dia memang nggak punya imajinasi ke depan. Lihat, AI nggak punya imajinasi diri ke depan. Gini. Kalau dia dapat data di belakang, interpolasi ke depan bisa. Tapi bukan tentang dirinya loh. Sampai sekarang, AI itu belum punya diri. Belum punya identity lah dalam tanda petik. Kalau identity, berarti kalau sudah masuk identity, kita harus masuk ke pertanyaan tentang sentient. Kalau dia sudah sentient paham ya maksud saya ya? Sentient itu sadar. Ada tes ya, oke. Di biologi ada tes, seberapa sentient makhluk itu dengan cara ngasih, apa sebenarnya? Cermin. Terus dikasih hitam-hitam di mukanya. Kalau dia giniin kaca, sentient rendah itu berarti. Kalau dia gini, dia tahu ternyata sebenarnya itu cuma refleksi dari dirinya, dia berisinya di sini. Manusia itu baru umur berapa ya? 8 bulanan atau 1 tahunan itu baru dia tahu bahwa yang di kaca itu di dirinya. Sebelum itu kan dia taunya itu orang lain. Itu level sentient yang berbeda. Nah, itu kan sampai sekarang perdebatan. Titik di mana nih sentient nih? Apa namanya? AGI. Apa artificial intelligence. Kalau dia sudah ngomong sentient baru bisa kita ngomong nih. Dia bukan lagi tools nih. Dia berdampingan sama kita atau enggak nih. Sejajar atau tidak. Kalau sudah sejajar baru muncul pertanyaan, siapa mengendalikan siapa? Iya. Tapi kasus misalnya gini, kemarin Mas Cabrang cerita soal Gojek yang menjadi akhirnya kan dia menjadi solusi atas pertikaian-pertikaian di pangkalan ojek yang itu menjadi satu solusi gitu akhirnya betul, gitu. Ya paham. Itu saya menyebutnya bukan kontrol. Itu saya menyebutnya itu solusi dari problem trust, masalah of trust, problem of trust, masalah kepercayaan. Ini kalau saya ngasih contoh sama beliau itu bagaimana mesin yang bukan AI, itu cuma kalkulasi biasa dari algoritmanya, memecahkan masalah keributan tawar-menawar antara ojek sama penumpang sama customer. Udah nggak tawar-menawar, berapa mas, dan dua-duanya dengan rela, ya kan gitu, nggak ada keributan nih, dua-duanya rela. Artinya manusia sudah dilatih untuk mengambil keputusan dari mesin. Karena kita percaya bahwa dia yang paling optimal dan paling adil. Ini tadi loh, konsistensinya 60%. Ya makanya saya berpikir bahwa kalau itu masuk wilayah hukum, masuk wilayah. Nah, itu menarik. Itu loh maksud saya. Iya kan? Sekarang tanyain lah. Belum ada nanti kalau sudah kita bikin mesin surveinya, nanti kita survei. Kira-kira kalau ada kasus hukum, Anda lebih percaya yang memutuskan hukum AI apa hakim kita yang ada sekarang? Kan itu pertanyaan fundamental tuh. Saya nggak, ya mohon maaf ya kalau untuk urusan harga Gojek aja percaya sama mesin, urusan segitu ya kita cari yang paham semua pasal, yang memahami data semua yang pernah terjadi keputusannya, dan yang mengambil keputusannya tanpa kepentingan. Selama AI tidak bisa menjadi anggota DPR atau bisa mendapatkan uang dari sogokan, sepertinya output dari AI bakal lebih objektif daripada semua hakim di muka bahkan lebih dipercaya kan pada akhirnya. Yang maksud saya kendali itu di dalam konteks itu. Ini yang saya sebut diskusi sebagai dystopian future ya. Dystopian future di mana keputusan AI bisa lebih dipercaya daripada keputusan manusia dengan sadar. Kenapa? Karena dia yang tahu lebih banyak Dan kalau kita nggak ambil keputusan dia, kita juga ribut kok anyway. Emang keputusan siapa di antara kita yang diambil? Maksudnya keputusan apa keputusanku? Ya cari titik tengahnya aja. Titik tengah siapa yang menentukan? AI.
Mesin kan. Lokasi juga kan? Iya kan? Dan mungkin ini Mas, kan salah satu hal yang akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan bahkan sama Elon Musk dan mereka-mereka yang frontier di AI itu kan masalah regulasi. Nah, regulasi AI ini mau seperti apa gitu. Nah, jangan-jangan mungkin suatu saat kita juga perlu ya membuat regulasi itu yang sangat dinamis itu dan kita kasih AI-nya untuk dia belajar sendiri dan prompting sendiri bagaimana dia against the current AI yang ada gitu. AI sekarang kan black box nih. Kita Sam Altman sendiri ngomong bahwa dia tidak bisa fully control nih. Sehingga Anthropic pecahannya dari OpenAI si Anthropic ya dia jualannya AI yang bisa dikontrol. Karena itu jualannya bikin kontra kontra argumen daripada OpenAI karena OpenAI nggak bisa dikontrol susah dikontrol. Artinya yang bikin aja susah kontrol nih. Ini saya jadi kayak Tuhan ya. Ngongkon arek-arek, diciptakan arek-arek, konsoleh wegah. Itu seperti itu juga. Tapi I mean gini lah. Saya setuju bahwa seharusnya ada regulasi untuk menata itu. Itu kan ide nation versus kapitalisme. Kapitalisme memberi pasar bebas, state, nation, negara itu punya kekuatan pada regulasi agar pasar bebasnya tidak menghancurkan warga negara. Sehingga semua negara punya state-nya sendiri-sendiri. Ide balance-nya kan gitu dari dulu. Tapi kita tahu sendiri bahwa state yang harusnya melawan kapitalisme ini sekarang udah dibeli sama oleh kapitalisme. Mohon maaf. Sehingga responnya lambat nih untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan jangan harap ada peraturan soal AI. Saya kalau mau bikin regulasi, beleh guluku, dia akan tanya AI gimana cara bikin regulasi. Tolong buatkan regulasi tentang dirimu sendiri di prom jadi. Iya. Ini terakhir menjelang buka. Oke. Terakhir menjelang buka gini Mas. Ini saya lihat di luar itu kan banyak sekali kompani-kompani yang berjamuran di 2023 ini merespon tentang AI. Di Indonesia, Mas Abrang membaca Indonesia dengan dinamika dunia yang seperti itu kayak apa? Kalau pola dari sebelumnya, dari musik, dari fashion, dari apapun, biasanya tuh polanya Indonesia telat 5 tahun. Biasanya. Telat 5 tahun. Which is kalau untuk, ya semakin segini semakin pendek ya. Nggak selama itu, tapi di zaman saya dulu hampir 5 tahunan. Zaman saya, kalau untuk urusan musik, untuk urusan style baju, itu no problem. Tapi kalau untuk urusan kayak gini, kita ketinggal dari OpenAI keluar sampai Anthropic dan segala macam nggak sampai berapa bulan loh itu. 6 bulan 6 bulan aja ketinggalan loh ini. Apalagi masa kita mau nunggu 3 tahun. Dah nggak dapat apa-apa gitu. Dan saya sudah teriak ke pemerintah, jangan salah saya. Walaupun saya tidak bisa melakukan apa-apa, kekuatan saya sangat kecil, tapi saya selalu mengingatkan pemerintah lewat jalur yang saya punya. Selalu. Walaupun tidak pernah dipedulikan. Hati-hati iki. Dari COVID, dari AI, dari segala macam karena saya merasa tunai aku sudah mengingatkan kok bahwa negara tidak melakukan apa-apa, saiki wis salahmu. Saya sudah mewarning negara pada setiap momen besar seperti ini, yang penting seperti ini. Itu dengan analisisnya. Ya, kalau misalnya responnya 3 sampai 5 tahun, itu dampak maksudnya dampak ekonominya juga. Gede. Dampak ekonominya gede banget. Wong kita aja sekarang susah cari. 86% lulusan mahasiswa Indonesia bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di kuliah. Ya itu fakta. Itu fakta. Ya. Itu data yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Dengan datangnya AI, kok tidak sesuai, dapat pekerjaan aja nggak mudah ini nanti, susah ini. Men. Dan kita mau masuk zaman bonus demografi di mana anak mudanya lebih banyak 2030 itu estimasinya 75% itu usia produktif. Jadi kita seolah-olah pada satu kondisi yang tidak bisa bergerak apa-apa, tapi kasihlah sedikit gambaran maksudnya ini loh kita bisa melakukan ini dan seterusnya di teman-teman mahasiswa ini karena gini, ini kan teman-teman mahasiswa ini para asprak-aspraknya asisten praktikum, jadi mereka itu di garis depan udah adzan di garis depan. Oke. Penutupnya gini lah. Ya.
kalian, teman-teman kalian, ini pada satu persimpangan, salah satu persimpangan paling penting di peradaban sejarah manusia. Mungkin umurmu belum cukup untuk bisa melihat betapa pentingnya ini, kalian merasa ini urusan pekerjaan dan seterusnya, tapi saya pengen menunaikan kewajiban saya untuk mewarning teman-teman sekalian. Seperti saya mewarning pemerintah. What you do now gonna matter ke depan berapa puluh tahun. What you do now akan berpengaruh berapa puluh tahun ke depan, tidak hanya untukmu, tapi untuk Indonesia. Do something important. Ini penting banget ini. Karena kalau internet kita ketinggalan 5 tahunan mungkin masuk Indonesia. Tapi kalau untuk AI, Startnya bareng-bareng. bareng-bareng kita. Kalau kita masih ketinggalan, means kita yang goblok, bukan kita ketinggalan. Proof bahwa kita nggak goblok. Matur nuwun. Oke. Oke, kita buka dulu. Kita buka bersama dulu. Sabdan, wis. Oke, itu dulu dari saya, dari Mas Abrang dan dari Mas Arwan, karena ya oke, thank you dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa.